Karena masih lajang dan miskin di usia 30-an, dia memilih untuk bunuh diri pada hari anak. Dia menyewa kamar hotel untuk beberapa jam. Dia terus memasukkan pil tidur ke mulut sambil menonton TV. Tiba-tiba telepon di dalam kamar berdering. Shawn mengira ada yang ingin menghentikannya. Maka dia mengangkat teleponnya. Orang di ujung telepon adalah pemilik hotel. Hotel menawarkan diskon menjelang liburan. Kamar harian dapat diupgrade dengan diskon. Shawn kesal dan menutup telepon. Setelah memasukkan banyak pil tidur ke mulutnya, dia pergi ke kamar mandi dan minum air keran dengan cepat. Segera kesadarannya mulai kabur. Matanya mulai tidak terkendali. Shawn pingsan dan jatuh ke lantai. Shawn tergeletak di lantai. Dia dibesarkan di panti asuhan sejak kecil. Ia iri melihat anak-anak lain memiliki keluarga. Untungnya, dia ditemukan oleh pemilik hotel tepat waktu. Shoma masih berpikir bahwa dia tidak pernah berbuat jahat. Seharusnya dia akan pergi ke surga. Namun ketika dia bangun, dia menemukan dirinya terbaring di ranjang rumah sakit. Orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan tatapan aneh. Seolah-olah melihat seorang aneh. Melihat bahwa dia tidak sampai ke surga, Shoma tidak bisa menahan perasaannya. Bahkan ketika ingin mati pun tidak bisa mati. Saat itu, Shoma memperhatikan seseorang di sebelahnya. Seorang pria tua duduk di sana mengeluarkan asap. Dia dengan baik hati mengingatkan bahwa tidak boleh merokok di rumah sakit. Namun pria tua itu tidak mendengarkan kata-katanya. Malah dengan santai mengeluarkan asap rokok. Saat Shoma merasa bingung, seorang perawat mendekat dan meraih tangannya. Merokok dilarang di rumah sakit. Di mata orang lain, Shoma sedang merokok. Perilaku aneh membuat perawat menganggap bahwa ada masalah dengan pikirannya. Shoma juga heran bagaimana rokok bisa ada di tangannya. Sebelum dia menyadari, dia langsung dibawa ke departemen kejiwaan. Dia bertanya kepada perawat, apakah paman ini juga akan ikut? Perawat terlihat frustasi. Di sini jelas-jelas hanya ada dia seorang. Dokter kejiwaan bertanya mengapa dia ingin bunuh diri. Shoma mengatakan bahwa dia kehilangan harapan untuk hidup. Saat itu, terdengar suara tangisan seorang wanita di telinganya. Shoma mendekati dan membuka lemari. Menemukan seorang wanita duduk di dalamnya sambil menangis. Apa yang kamu lakukan di sana? Maaf. Aku minta maaf karena telah mengganggumu dengan menangis di sini. Dia menyalahkan dokter bagaimana bisa memenjarakan wanita di dalam lemari. Namun dokter melihat bahwa lemari itu kosong. Sekarang dia semakin yakin bahwa Shoma menderita gangguan mental. Dokter menelepon perawat untuk datang. Shoma dipaksa kembali ke ruang rawat. Malam itu, dia berguling-guling di tempat tidur dan tidak bisa tidur. Tiba-tiba merasakan sakit perut sedikit. Mungkin karena minum terlalu banyak air keran siang tadi. Shoma berlari ke toilet. Saat melewati lorong, dia melihat bayangan yang mencurigakan. Dia mendekat dengan rasa ingin tahu. Menemukan seorang kakek sedang jongkok di meja perawat. Dia sengaja meniup dokumen di atas meja hingga jatuh ke lantai. Sambil perawat sedang membungkuk di belakang, dia diam-diam melihat. Namun perawat sama sekali tidak menyadari hal ini. Karena hanya Shangwan yang bisa melihat kakek itu. Melihat Shangwan di belakangnya. Kepala kakek itu membesar beberapa kali lipat. Shangwan menyadari bahwa mungkin dia melihat hantu. Paman dan bibi yang biasa dia temui di siang hari juga muncul di belakangnya. Dengan takut, Shangwan segera berlari kembali ke ruang perawatan. Setelah menutup pintu, dia lega. Akhirnya dia menemukan 3 hantu melayang di udara. Para hantu mengatakan bahwa mereka ingin meminjam tubuh Shangwan. Shangwan langsung pingsan karena ketakutan. Pagi-pagi dokter dan perawat datang untuk memeriksa. Shangwan segera bangkit dari lantai. Dia melihat seorang bocah laki-laki di kejauhan sedang melompat di trampolin. Anak kecil di sana. Dari ekspresi dokter dan perawat, Shangwan mengerti. Anak laki-laki itu juga hantu. Ditambah 3 kemarin, totalnya 4. Agar bisa keluar dari rumah sakit dengan lancar. Shoma pura-pura tidak bisa melihat hantu juga. Setelah keluar dari rumah sakit, 4 hantu masih mengikutinya. Mereka naik bus bersama. Apakah kalian akan terus mengikuti saya? Kemanapun mereka pergi. Apakah kalian tertarik padaku? Hal ini membuat wanita di sebelahnya mengira Shoma sedang menggoda. Shoma melihat iklan peramal di belakang kursi. Maka dia pergi berdasarkan alamat tersebut. Peramal mengatakan bahwa karena Shoma mati dan hidup kembali, maka dia bisa melihat hantu-hantu di sekitarnya. Dan hantu-hantu bisa masuk dan keluar dari tubuhnya dengan bebas. Rasanya dan preferensinya juga akan berubah bersamanya. 4 hantu menempel pada tubuh Shoma. Shoma dicekik oleh mereka sampai sulit bernapas. Baru ketika dia pulang ke rumah, dia mendapat kesempatan untuk bernapas lega. Beberapa hari berikutnya, Shoma disiksa bergantian oleh mereka. Dia yang tidak pernah minum alkohol. Setelah dihuni oleh kakek tua, dia terus minum alkohol. Dia bisa minum puluhan botol dalam sehari. Ketika mabuk, dia buang air kecil di balkon. Dia sama sekali tidak memperdulikan perasaan tetangga perempuannya. Anak kecil itu terus-menerus makan camilan dengan tubuhnya. Bahkan jika dia makan sampai mual, sangat sulit bagi Shangwan untuk menghentikannya. Paman itu merokok bersama dengannya. Dengan cepat, meja dipenuhi puntung rokok. Bibi yang suka menangis jarang menggunakan tubuhnya. Setiap hari, Shangwan terbangun. Bibi selalu berbaring di sampingnya. Dia melihatnya dengan penuh kasih sayang. Apakah kamu juga butuh tidur? Tubuh Shangwan segera tidak tahan lagi. Dia tidak mengerti mengapa 4 hantu itu mengganggunya. Saya adalah orang yang peduli dengan kesehatan, tahu? Kesehatan tubuh sangat penting. Tidak ada yang memuja kalian?
Mengapa kalian datang mencariku? Apakah aku mudah dipermainkan? Kalian membuatku jijik. Namun keempat hantu itu tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Malam itu Xiangwan terlalu kedinginan hingga tidak bisa tidur. Dia bangun dan menyalakan AC. Namun segera saja rumah itu tertutup oleh lapisan embun beku. Xiangwan dengan penasaran meraba dengan tangannya. Akibatnya, ujung jarinya terlepas lapisan kulitnya. Dia tidak tahan dengan kehidupan seperti itu. Maka dia kembali menemui peramal. Peramal mengatakan bahwa ini adalah udara dingin yang dihasilkan oleh kemarahan hantu. Untuk membuat mereka pergi, harus membantu mereka memenuhi keinginan mereka. Kembali ke rumah, Xiangwan mengungkapkan pikirannya. Dia bertanya apa keinginan keempat hantu itu. Kakek mengatakan dia ingin sebuah kamera. Namun setelah mengelilingi semua toko, tidak ada yang menemukan kamera yang diinginkannya. Xiangwan juga mulai kehilangan semangatnya yang dulu penuh. Dia bertanya seperti apa kamera yang diinginkan kakek. Kakek mengatakan kamera yang diinginkannya tidak ada di toko, melainkan di tangan seorang polisi tua. Mengapa kamu tidak bilang sebelumnya? Karena kamu tidak bertanya. Kami tidak boleh berbicara secara aktif. Kami hanya bisa menjawab tentang urusan manusia. Mereka datang bersama ke kantor polisi. Kakek itu langsung mengenali polisi tersebut. Kembalikan kameraku. Apakah kamu mengenalnya? Tidak mengenal. Kembalikan kameraku. Namun polisi tidak tahu apa yang Xiangwan katakan. Malam itu ketika polisi sedang menjalankan tugasnya, Xiangwan menemukannya lagi. Datang dengan tangan hampa sepertinya kurang baik. Bisa kembalikan kameraku? Kehadirannya mengacaukan rencana penangkapan polisi. Pelaku merasa curiga dan langsung melarikan diri. Xiangwan ditahan di kantor polisi karena menghalangi tugas resmi. Istri polisi datang memberinya makanan. Kakek teringat akan rahasia polisi saat muda. Dia pernah memiliki hubungan cinta yang penuh kenangan dengan wanita lain. Namun polisi akhirnya menikahi istri sekarang. Jika dia mengungkapkan hal ini, pasti istri polisi tidak akan membiarkannya. Apa yang dia katakan? Dia sedang mengatakan apa? Sikap polisi langsung berubah 180 derajat. Mereka juga menawarkan Xiangwan untuk makan nasi nori. Dengan begitu, Xiangwan berhasil membantu kakek mendapatkan kamera. Ternyata pemilik kamera adalah teman baik kakek yang sudah meninggal. Kakek berharap kamera bisa dikembalikan kepada pemilik aslinya. Mereka makan bersama di restoran. Saat itu seorang perawat lewat dari samping mereka. Dia juga menyarankan temannya untuk sedikit minum alkohol. Terpesona oleh kecantikan perawat, Xiangwan sangat tertarik dengan kecantikan perawat. Dia yang sudah sendiri selama 30 tahun. Terjebak dalam pusaran cinta yang tak bisa dia hindari. Kakek memutuskan untuk membantu Xiangwan. Dia dengan gaya yang dia anggap keren, mendekati perawat dan mulai berbincang. Kamu tadi terus melihat ke sini. Apakah kamu sedang melihat saya atau pasien tua di sebelah? Kenapa kamu tidak melihatku sedikit pun? Kamu terlihat cukup keren, asalkan kamu melihat dengan hati. Selama kamu melihatku sekalipun, aku rela mati. Dia datang ke jendela dengan penuh kecongkakan. Ingin mengajak Yeonsu makan malam setelah kerja. Yeonsu tercengang dengan pemandangan yang menjijikkan ini. Meskipun pendekatan Xiangwan berakhir dengan kegagalan, namun untungnya dia membantu kakek itu mewujudkan keinginannya. Selanjutnya adalah giliran anak kecil itu. Keinginannya adalah pergi ke bioskop untuk menonton film. Xiangwan bertemu dengan mereka di sini. Yeonsu membawa adiknya untuk menonton film. Dia dengan sopan menyapa mereka, berusaha memperbaiki kesan buruk sebelumnya. Saat Yeonsu pergi dengan adiknya, anak kecil tertarik pada permen lollipop yang dipegang adiknya. Berapa harga permen lollipop itu? Sekitar 10 ribuan untuk 10. Satu permen seharga 1.200 won. Saat menonton film, Xiangwan dan anak kecil itu tertawa bersama-sama. Namun dalam pandangan Yeonsu, dia sendirian tersenyum bodoh. Dia sepertinya merasakan kesepian Xiangwan. Setelah menonton film, Xiangfang membelikan mainan untuk bocah laki-laki. Yeonsu meminta adiknya untuk tetap di tempat dan jangan bergerak. Dia ingin pergi ke toilet sebentar. Bocah laki-laki mengulurkan tangan meminta permen kepada adiknya. Yeonsu yang kembali melihat adegan ini. Xiangwan yang sebenarnya ingin memperbaiki citranya, sekarang benar-benar hancur. Keinginan paman itu adalah menemukan taksi kuning, lalu pergi mengemudi ke pantai untuk berkeliling. Mereka berencana mencuri mobil di tempat parkir. Namun mereka ketahuan oleh pemilik tempat parkir. Pemilik tempat parkir mengejar Xiangwan dengan mobilnya. Dia mengeluhkan penderitaan batinnya. Dia ingin Xiangwan berhenti sejenak dan berbicara dengannya. Xiangwan mengatakan bahwa dia bisa melihat hantu. Mungkin bisa membantu pemilik tempat parkir mendapatkan kembali istrinya. Shoma mengikuti wanita ke rumah sakit. Barulah dia mengetahui bahwa dia menderita kanker dan sedang hamil. Agar tidak mengganggu anak di dalam kandungan, dia menolak untuk menggunakan obat untuk mengobati kanker. Keputusannya bulat. Dia menolak untuk menggunakan obat untuk mengobati kanker. Ini juga alasan dia ingin bercerai dengan suaminya. Shoma menceritakan hal ini kepada bosnya. Mengapa kamu harus menipu saya? Kamu harus menerima pengobatan. Bos yang mengetahui kebenaran, memutuskan untuk menghadapi kesulitan bersama istri. Sebagai balasannya, dia memberikan mobil taksi kuning kepada Shoma. Mereka mengemudi ke pantai bersama. Ini pertama kalinya Shoma melihat laut. Mereka duduk di pantai dan berbincang-bincang.
Mereka berbicara tentang masa lalu. Shoma bertanya kepada paman apakah dia sudah menikah dan memiliki anak. Dia sangat penasaran bagaimana kehidupan setelah menikah. Paman tersenyum sambil mengatakan bahwa setelah menikah, 2 orang harus tinggal bersama. Jika sudah ada anak, maka menjadi 3 orang. Awalnya hidup sendirian sudah sangat melelahkan. Menjadi 3 orang akan lebih sulit. Tetapi sumber motivasi juga akan menjadi 3 kali lipat. Perasaan itu sangatlah aneh. Bukankah itu berarti harus mengeluarkan tenaga 3 kali lipat? Maka tambahkan 1 lagi, membuat kekuatan menjadi 4 kali lipat. Maka akan memerlukan tenaga 4 kali lipat, bodoh. Terlihat lelah karena keluarga. Namun sekaligus mereka memberimu kekuatan. Paman bangkit untuk berenang ke laut. Berenang di laut juga merupakan keinginannya. Sangat menunjukkan perlawanan. Karena dia belum bisa berenang. Bisa berenang. Namun paman menempel pada tubuhnya. Membawanya melompat ke laut. Dia meminta Shangwan untuk tidak takut. Tetap tenang dan tidak bergerak, maka akan mengapung. Permukaan laut berkilauan dan sangat mempesona. 3 hantu lainnya juga tiba di tepi laut. Kakek dan bibi melihat Shangwan dengan sangat bangga. Saat pulang, kakek dan bocah laki-laki duduk di atas mobil. Mereka keluar bermain seperti keluarga. Ini adalah kali pertama Shangwan tinggal bersama orang lain. Betapa baiknya jika keempat hantu itu adalah keluarganya. Shangwan ingin membeli beberapa disk anime untuk Yeonsu. Namun ketika pulang, dia dihentikan oleh polisi lalu lintas di pinggir jalan. Shangwan ingin membeli beberapa kepingan DVD anime untuk diberikan kepada Yanshu. Apakah Anda mengemudi tanpa izin? Shangwan dibawa kembali ke kantor polisi. Polisi lalu lintas meminta dia menghubungi keluarganya untuk datang.